Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan perda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Peraya, yang kami hormati Sekda dan para asisten, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD Badan Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati para camat, Ketua Forum Kepala Desa, Lurah Kabupaten Lombok Tengah, tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli AKB, dan insan pers. Singkatnya, hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita sejenak memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena izinnya alhamdulillah kita dapat menghadiri rapat Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sama-sama lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliau lah sampai saat ini kita masih alhamdulillah mendapatkan nikmat, terutama nikmat menjadi Islam, dan alhamdulillah masih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum memasuki pokok pemandangan umum ini, izinkan kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November yang jatuh pada hari ini. Momentum Hari Pahlawan ini penting menjadi refleksi kita bersama, kita sebagai generasi penerus, untuk terus melanjutkan tonggak perjuangan para pendahulu kita, guna mengingat kembali semangat juang para pahlawan kusuma bangsa yang sudah mengorbankan dengan seluruh kekuatan jiwa raga yang dimilikinya untuk mempertahankan dan membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam 2 tahun terakhir ini kita sama-sama pahami dan kita sama-sama merasakan bahwa dunia Indonesia dan Lombok Tengah pada khususnya tengah diuji dengan badai pandemi COVID-19 yang sangat berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua kita masyarakat merasakan dampaknya. Namun yang paling menjurus dan yang paling kita rasakan adalah dampak dalam sektor ekonomi, di mana terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti menjaga jarak, bekerja dari rumah, dan lain-lain. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD harus dibuat menyesuaikan rakyat, artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Tujuan APBD ini disusun adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Dalam penyusunan APBD terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu prinsip masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas serta taat azas dan hukum. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat harus terlibat dalam penyusunan APBD dengan harapan APBD dapat disusun dengan tepat dan sesuai target. Transparansi dan akuntabilitas merujuk kepada APBD yang harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat agar dapat menghindari penyelewengan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2002 yang telah disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah pada hari Senin tanggal 8 November 2021, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintahan yang baik, bersih, jujur, terbuka harus dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yaitu pemerintah desa. Untuk itu, fraksi Partai Golkar meminta kepada Bupati agar memerintahkan Inspektorat Lombok Tengah untuk segera mengaudit semua desa yang ada di Lombok Tengah tanpa terkecuali sebagai bentuk pembinaan yang lebih nyata. 2. Dalam rangka meningkatkan manajemen pendapatan yang berteknologi tinggi agar mengurangi segala bentuk kebocoran dan ketidaktransparan di Dinas Pendapatan Daerah, maka segala bentuk kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dalam penganggaran APBD 2002 harus segera diadakan. Karena sesungguhnya mengacu kepada nomor 2 terkait dengan kebocoran dan ketidaktransparan di Dinas Pendapatan Daerah, perlu menjadi kajian pemerintah daerah bahwa sebagai contoh kecil atau contoh kasus yang ada di selatan, mungkin tidak semua penyedia, contohnya seperti minuman keras mungkin ada izinnya, sangat perlu itu untuk menjadi acuan kita bersama. Kemudian yang lain-lain seperti restoran, hotel dan lain-lain sangat penting untuk menjadi penekanan yang sangat perlu. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi carut marut peredaran pupuk pada musim tanam 2021-2022 agar tidak terjadi lagi permasalahan klasik dari tahun ke tahun, tidak pernah terjadi bermasalah besar bagi petani, maka diminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah agar segera memperbaiki atau mendata ulang RDKK petani dan segera menuntaskan kartu petani, dan harus segera mengevaluasi keberadaan pengecer pupuk yang nakal. 4. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau di Lombok Tengah yang telah menyumbang dana DDHCHT sebanyak 51,6 miliar di APBD 2021, maka perlu pemerintah daerah memikirkan upaya-upaya serius untuk mengurangi permasalahan petani yang selalu merugi akibat permainan pengusaha tembakau yang sewenang-wenang. Maka fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar segera 1. Membentuk Perusda yang dapat menangani, membina dan membeli hasil produksi petani. Melalui Perusda ini, pengusaha dapat mengambil atau membeli tembakau petani. Pemerintah daerah membentuk tim pemantau dan pengawas di tingkat atas atau tidak terbatas pada tim yang ditangani oleh dinas atau OPD terkait. Yang kelima, jumlah ayam petelur yang dipelihara oleh masyarakat peternak di Pulau Lombok lebih kurang 13 juta ekor. Dan ini butuh pakan jagung lebih kurang 22.000 ton dalam satu hari. Ini artinya ada peluang besar yang jelas dan nyata. Untuk itu berharap pada pemerintah daerah bersama OPD terkait bisa mengarahkan petani masyarakat Lombok Tengah untuk dapat memanfaatkan peluang besar yang dimaksud. Lahan sawah dan tegalan di Lombok Tengah sebanyak 54.000 hektar. Oleh karena itu fraksi Partai Golkar berharap bahwa hal ini harus menjadi program dan rencana yang serius di tahun 2022. Kemudian selanjutnya, akhir-akhir ini Lombok Tengah gempar dengan event super motorbike yang sama-sama kita mungkin menyaksikan berita-berita tentang akan dilaksanakannya USBK, namun menjadi semacam tergelitik saya setiap hari di rumah, Ampuri Pak Wakil Bupati, setiap hari lalu lalang dalam alat-alat berat yang kemudian Dewek berpikir sebagai perwakilan dari sana, apa dampak positif atau apa yang kita dapatkan dari perhelatan yang sedemikian kuatnya ini. Ini kemudian menjadi pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat penting bagi Dewek pribadi yang memang perwakilan dari sana, karena
selama perjalanan ini dari awal sekitar 1-2 tahun yang lalu sangat banyak keluhan. Contoh kecil saja soal makanan. Kebutuhan makanan yang ada di dalam proses pembuatan sirkuit itu ngambilnya dari catering, bahkan itu di Mataram. Kemudian apa fungsi penjual-penjual masyarakat kita yang ada di sana? Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari uraian di atas, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Golkar ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan 10 November 2021, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Haji Lalu Kelan SPD, Sekretaris Syarifuddin SAG, anggota-anggota Haji Lalu Sarbini, Haji Lalu Ahmad Rumiawan Esos, Lalu Muhammad Iqbal, Lalu Muhammad Ahyar, Lalu Erlan SH.